God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. I will praise in Jesus now and always. Kita semua dimintakan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mengantar kita ada di perjalanan usbu yang baru, dan di usbu yang baru kita akan melakukan berbagai aktivitas kita. Dan kita akan dibekali dengan kebenaran firman supaya dapat mempedomani kita untuk melakukan berbagai aktivitas dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ada di setiap pribadi, keluarga, rumah tangga setiap kami, bahkan di tempat-tempat usaha dan kerja kami yang akan kami lakukan dan kerjakan. Lalu urapi hati dan pikiran kami supaya firman yang hendak kami baca dan dengarkan ini akan terus mempedomani kami, menguatkan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 23 di bawah perikop Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar Priscilla dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus dan Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati semua murid. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita bersyukur karena kita berada dalam suasana kebangkitan Kristus yang kita jalani sampai di hari ini, 13 April 2026. Dan kita sebagai gereja kecil, gereja yang hidup, adalah gereja yang tidak pernah tinggal diam. Kita terpanggil untuk meneruskan misi penyelamatan Allah bagi dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa, di mana pintu Damsyik mengubahnya, merubahnya, dan ia bertobat dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ibu Bapak dan saudara-saudara, tema kita di minggu ini adalah gereja rumah tangga menjadi basis bermisi. Bayangkan sebuah rumah sederhana, tidak besar, tidak mewah, namun di dalamnya ada doa dan percakapan tentang firman Tuhan, ada kasih yang nyata. Rumah seperti itu di mata Tuhan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi itu adalah gereja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 23 kita melihat bagaimana pelayanan Paulus tidak berdiri sendiri. Ia berjalan bersama sebuah keluarga, yakni pasangan suami istri Priscilla dan Aquila. Mereka bukan pendeta besar, bukan tokoh terkenal, mereka hanya pasangan suami istri yang biasa. Tetapi justru ibu bapa dari yang biasa itu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan mereka. Rumah yang dipakai Tuhan, di mana Paulus pergi ke Korintus, lalu ke Efesus, dan akhirnya kembali ke Antiokhia. Perjalanan ini ibu bapak saudara-saudara bukan sekedar perjalanan geografis
Ini adalah perjalanan misi, di mana dari satu tempat ke tempat yang lain, Paulus melakukan perjalanan pemberitaan Injil. Dan di tengah perjalanan itu ada rumah tangga yang setia mendukungnya. Coba bayangkan, mungkin di rumah Priscilla dan Aquila, orang berkumpul, lalu firman dibagikan, doa dinaikkan. Tidak ada mimbar megah, tidak ada sound system, tetapi hadirat Tuhan dinyatakan di sana. Dari rumah misi dimulai. Sering ketong berpikir bahwa misi itu mesti jauh keluar kota. Tapi firman Tuhan hari ini kasih ingat ketong sebagai orang-orang percaya, misi bisa dimulai dari ruang tamu kita. Maka proses-proses misi itu dimulai dari keluarga-keluarga, di ruang tamu kita, di meja makan kita, dari percakapan sederhana dalam keluarga. Rumah tangga adalah tempat pertama seseorang mengenal kasih Tuhan. Maka ruang tamu dan juga meja makan itu menjadi tempat kita untuk bermisi. Sebagai keluarga Kristen yang hidup yang tidak pernah tinggal diam, tetapi keluar untuk menyatakan misi Allah di tengah-tengah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga adalah tempat anak belajar berdoa pertama kali di rumah, iman dibentuk pertama kali di rumah. Kalau rumah kita hidup, gereja akan hidup. Kalau rumah kita menyala, maka misi Allah akan berjalan. Pertanyaan bagi kita sekalian, mesti kita harus jujur bertanya, apakah rumah kita hanya tempat istirahat saja? Atau sudah menjadi tempat Tuhan bekerja? Apakah di rumah kita ada doa? Apakah firman Tuhan dibicarakan? Apakah ada kasih yang nyata? Tetapi disitulah justru rumah kita adalah tempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Rumah adalah tempat untuk kita membangun misbah-misbah doa dengan Tuhan. Dan kita jadikan rumah kita adalah rumah yang memberikan kesejukan, kenyamanan bagi suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Jangan menjadikan rumah kita sebagai rumah yang tidak membangun mesbah-mesbah doa, cuma pertengkaran, konflik dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengajak kita bersama Priscilla dan Aquila, di mana rumah mereka, suami istri ini menjadikan rumah mereka sebagai mesbah untuk menceritakan misi Tuhan, menceritakan firman Tuhan, menaikkan doa-doa setiap waktu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, beta mengajak ketong semua, Tuhan tidak meminta kita langsung melakukan hal yang besar. Tuhan tidak hanya meminta kita setia mulai dari rumah, dan Tuhan meminta mari kita melakukannya dari keluarga. Doa bersama keluarga, membaca firman Tuhan bersama-sama, membuka hati bagi orang lain. Siapa tahu dari rumah kita yang sederhana, Tuhan memulai sebuah pekerjaan yang besar. Seperti Priscilla dan Aquila, seperti Paulus, dari rumah Tuhan menjangkau dunia. Oleh karena itu, mari kita tidak meremehkan rumah tangga kita. Karena mungkin tempat yang kita anggap biasa itu adalah pusat misi Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah ada kata terlambat. Jadikanlah rumah tangga kita adalah misi. Ruang tamu kita, meja makan kita, adalah semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tomorrow will change.